Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna saniyaka wal abtar sadaqal lazim. Dari kata yang paling indah selain kata alhamdulillah sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat berkah hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertemu berkumpul di sini di tempat yang luar biasa dan insyaallah banyak keberkahan dan hidayah oleh Allah yang diberikan Allah kepada kita semua. Salat salam juga kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, ulama, guru-guru kita dan orang tua kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, guru-guru kita, bahkan diri kita yang masih ada tetap beristiqomah, berintegritas, khususnya di Yayasan Nurul Ilmi. Teman-teman yang saya hormati, Pak Jasrul, Ustaz Jahrul, Kiai Jahrul, Pak Kiai yang ada di sini, insyaallah, Ustazah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru yang sangat luar biasa. Kita akan bicara bagaimana ngebreak. Tahu ngebreak? Ini ngebreak modelnya. Kalau kita lihat, kita tadi Ustadz Usman adalah memulai tarbiyah bareng tahun 92. Jadi kita tarbiyah tahun 92, itu SMP kelas 1 modelnya. Jadi sampai sekarang kita masih bertemu. Sobat, insya Allah kita sahabatan sampai ke surga insya Allah. Betul. Berarti kalau 92 itu berarti hitungan tarbiyah 30 tahun. Ada yang lebih dari 30 tahun? Belum. Itu hitungannya. Berikutnya adalah, ini kegedean. Ya, sip. Berikutnya adalah, kalau kita lihat, saya akan mulai dari sini. Tadi Ustadz Usman bilang kompetensi, kayak apa sih kompetensi gitu modelnya. Nah, kita akan bicara break. Break itu adalah bermula dengan kata ini, ngebreak. Karena bukti membangun empowering di era kenormalan baru dan menguatkan ya setiap pendidik menghadapi endemi. Kompetensinya yang dicek. Sekarang punya apa? Punya kemampuan apa? Pak, saya S1-nya bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris. Terus kenapa? Pinter? Enggak juga. Pak, saya S1 matematika, S2 matematika. Terus gimana? Pinter gitu? Enggak juga. Gitu. Bahkan yang rata-rata jadi guru itu bukan dari keguruan. Modelnya. Bukan dari keguruan. Saya 98, 99 teknik sipil jurusannya. Ngajarnya matematika, fisika. Itu modelnya. Itu modelnya. Teknik sipil. Walaupun sebenarnya jadi guru dulu kejebak kan? Loh iya dong. Jadi guru itu kan dulu bayarannya coba. Kerja sebulan dibayar seminggu dulu. Ada yang begitu? Kalau anak baru nggak kedapatan itu. Kalau yang senior dapat itu. Kerja sebulan dibayar seminggu, lu bisa bayangin itu. Coba. Ngajar 12 jam, per jam 3.000. Tuh. Per jam 3.000. Ngajar 12 jam, berapa? 36.000. Gitu. Potong dana sosial, potong lain-lain gitu kan. Pas terima di akhir bulan, bingung. Kenapa Pak? Pak Iwan ngitungnya seminggu ya? Sebulan ya? Iya, Bapak enggak ngitungnya per jam Pak. Oh, terus yang dapatnya dihitung cuma 18.000. Itu jebakan waktu itu jadi guru. Gitu beneran. Ada pengalaman ya? Begitu kan? Iya. Nggak tahu rumus dari mana itu sebenarnya. Kok bisa kerja sebulan dibayar seminggu. Tapi ketika saya bikin sekolah, saya bikin kerja sebulan dibayar sebulan. Mungkin ya, itu orang gila mana yang bikin? Iya, saya itu. Kerja setengah mati keluar daerah itu buat bayar gaji guru. Itu modelnya. Gila. Berani begitu? Ayo ikut saya. Kalau kita lihat, nah ini kita kenalan dulu. Nama saya Iwan Setiawan, PhD, adalah auditor investigasi dan forensik keuangan negara. Saya bisa tahu SPJ Bapak Ibu, kalau bikin SPJ kegiatan, saya bisa tahu itu palsu atau tidak. Mau coba? Boleh. Bawa SPJ-nya sini, ini palsu, saya bisa tahu itu. Ini yang tanda tanganin orang lain, saya bisa tahu itu. Itu modelnya. Pendidikan awal saya adalah S1 Teknik Sipil, S1 Studi Pembangunan, S1 Tarbiyah, dan S1 Pendidikan Matematika. Satu lagi S1 Teknik Informatika, Gunadarma.
Banyak. Kan kuliahnya nggak satu waktu modelnya. Iya. S2 akuntansi Universitas Indonesia, S2 manajemen keuangan, yang satu lagi manajemen bisnis Asia. S3, kalau S3 saya pengembangan bisnis University of Manchester, itu modelnya. Walaupun ketika di Manchester tuh saya tidak pernah nonton MU, nggak pernah nonton City, nggak pernah, karena saya Liverpool. Walaupun sampai sekarang nonton bola masih deg-degan, karena kemarin kalah 0 champion. Sekarang sedang mengambil doktoral lagi di Asia University Malaysia. Insya Allah tahun ini lulus modelnya. Terus masih mau begini aja? Receh itu namanya. Loh. Pertama adalah kalau dilihat, ini saya dengan beliau ya. Mana orang itu? Oh, dia. Saya sebagai auditor, saya ketua pilar, saya ketua perkumpulan instruktur pelatihan kerja Republik Indonesia yang didapuk oleh Kemnaker, Kementerian Perindustrian dengan Balai Diklat Pemeriksa Keuangan Negara. Nah itu modelnya. Terus yang cakep dikit om. Ya, rata-rata kalau saya lagi ini kayak itu. Udah. Oke ya. Enggak, kalau lagi seminar tuh biasanya nggak dapat yang bagus gitu. Nah berikutnya adalah kalau dilihat saya punya kompetensi, bapak ibu mau apa? Kecuali bekam aja, susah. Saya kompetensi ada konstruksi, ada desain grafis, ada multimedia, ada akuntan, tergantung pilihannya. Kenapa saya begitu? Cita-cita saya dulu adalah multi skill. Karena ngelihat ayah saya ketika dia jadi mekanik di Kubota zaman dulu, traktor dulu. Ketika Kubotanya tutup, nganggur dia, susah setengah mati kan? Wah kacau ini. Makanya cita-cita saya multi skill. Kenapa multi skill? Ketika nanti di sini kerjaannya nggak bisa, gue bisa pindah sebelah sini. Kemampuan yang nggak bisa, saya bisa pindah dengan kemampuan itu. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, kenapa kok guru-guru harus multitasking, harus keren? Ya itu sebenarnya. Bukan mau pindah, tapi bisa mengupgrade dirinya jadi lebih keren. Saya masih muda, Pak. Justru masih muda. Saya sudah tua, senior. Justru karena sudah senior, upgrade. Udah nggak ada alasan umur sekarang. Udah ya? Ada alasan usia. Bayangkan Pak, saya sudah senior. Terus kalau senior, lo mau pensiun? Kan nggak mungkin. Gitu. Sekarang yang kepala sekolah angkat tangan. Angkat tangan. Selain ini, mana? Ada 7 angkat tangan yang kepala sekolah. 1. Mana 1 lagi? Mana yang 6 lagi? 2. Oleh 1 lagi izin. Mana lagi? Nggak kelihatan, cuma 2. Takut ya? 2 ya. Oh, perempuannya 4. Saya tanya, dirimu jurusan apa sekolahnya? PAI. S2-nya apa? Manajemen? Pendidikan. Oke. Nggak apa-apa kan? You apa? Pendidikan ekonomi. S2? Belum selesai. Bagus. Saya tanya sebenarnya, ketika kita bicara komitmen, dirimu jelas. Ketika kita bicara kompetensi, kenapa nggak jadi asesor? PAI bisa nggak jadi asesor? Ustadz Usman bisa jadi asesor? Yuk, kenapa nggak bisa? Itu kompetensi sebenarnya. Di luar bidangnya, berani atau tidak yang jadi masalah. Kadang kita udah nyaman sih. Kalau udah nyaman repot sebenarnya. Udah ya. Nah, kalau experience, saya jadi auditor forensik lulus sejak tahun 2015. Terus saya punya keahlian forensik investigasi lulusan Australia tahun 2018. Itu modelnya. Itu tidak beasiswa. Kalau kuliah tadi beasiswa. Kalau yang ini tidak beasiswa. Jadi forensik itu ngambil 88 juta zaman itu. Gitu. Mahal. Makanya kompetensi itu mahal, Bos. Jadi hati-hati dengan itu.
Oke, tahu dong ini? Pernah pakai kamera yang krek? Pernah? Pernah. Berarti hidup lo udah tua, bos. Jelas ya? Nah, sekarang ada yang kayak gini, smartphone. Kenapa? Kenapa kok sekarang Kodak tuh ketika dikasih tahu, Kodak kan dikasih tahu, Kodak tuh dikasih tahu zaman dulu, tolong dong ganti, tolong dong misalnya berbenah. Dia karena hidupnya nyaman, oke. Oh. Ya, situ aja akhirnya timbulan Nokia dulu. Nokia sudah nyaman ya dari tahun 90-an. Dulu ada Sony Ericsson yang tebelnya itu, yang tebel segini, ya kan? Kalau di bawah harus digenggam gini ada kan? Nah, itu. Nah, ketika kondisi seperti ini, ketika dia berbenah, tuh, jadilah jadi satu. Foto ada di situ, mau nonton video ada di situ, semua habisin, tutup mereka. Sekarang Kodak jadi apa? Sama dengan diri kita. Kalau kita tidak upgrade, old school bahasanya, ya kan? Bahasa zaman dulu. Jangan lihat lo JJ sama si Roy, jangan. Kalau lihat JJ sama si Roy kan gitu. Siapa namanya? Kan gitu modelnya. Lo TikToker banget. Ya, Citayam Fashion Week itu ya. Nah itu dilihatnya. Jadi ketika kita melihat ini, apa kemudahan yang kita ambil? Apa upgrading yang sudah dilakukan? Itu loh modelnya. Ada guru agama misalnya, ada PAI, contoh ya. Saya punya guru Bu Nena namanya, Bu Nena Kurnianingrum. Ketika dia mau pakai laptop, bisa dibayangin itu, gemeteran megang mouse. Kenapa Ibu? Pusing kok Pak, ini kok gerak sendiri. Ya Ibu, gemeteran. Coba, usia ada 50-an, 55 tahun, diajarin tuh pakai infocus, nyolokin. Pak, kok nggak nyala-nyala Pak, udah hidup. Ya orang masih ditutup, nggak bisa. Ya itu begitu. Tapi ketika dia upgrade, kemana-mana pakai laptop. Udah bisa nih Bu, udah dong, pasang sendiri. Kenapa nggak bisa begitu? Semua begitu. Nggak ada tuh batasan usia buat belajar. Kalau ada alasan orang saya udah tua, kelar hidup loh. Itu kalau saya. Masih muda begitu, alah. Anak-anaknya mau dikasih makan apa bos? Jadi harus jelas itu. Nah berikutnya, sekarang kita pandemi, eranya belajar. Sekarang eranya belajar yang jadinya tatap muka, jadi kemarin jadi apa? Online. Pakai laptop, pakai ini TK, suruh online, coba. Berdiri lagi tidur, coba. Yang terjadi coba. Itu setengah mati guru-guru TK itu. Kalau yang online, SD juga begitu. SD, tolong Bu, itu anaknya yang kerjain gak bisa mah. Kenapa? Anaknya yang ini masih main bola. Akhirnya yang ngerjain tugas ibu bapaknya. Begitu kan kemarin? Iya. Itu kondisi. Sama, ustadz-ustadznya juga begitu. Yang ngerjain ustadz-ustadznya juga. Buat anaknya. Loh, beban guru itu jadi dua loh. Ketika anaknya tidak sekolah, dia harus ngajarin dua orang, muridnya sama anaknya. Kadang lebih kejem ke anak daripada ke muridnya. Loh gitu. Kakak ipar saya rata-rata guru. Ditanya, Umi, Mi jangan galak-galak dong Mi, katanya gitu. Udah, Umi lagi ngajar nih, gitu kan. Terus ketika ngajar online, anak-anak gitu coba. Giliran sama anaknya galak banget. Begitu nggak? Enggak ya? Enggak jauh beda. Gitu ya. Jadi memang tadi kalau kata Ustaz Susmanto, bahwasanya kapan kita, mentalitas kita harus digerakkan. Itu. Tahu dong, ini siapa? Saya nggak nanya yang ini. Tahu Ustaz? Tahu. Cantik nggak? Cantik. Yang mana dulu gitu kan? Cantik nggak? Cantik. Orang melihat ini dia biasa saja. Tapi kalau seperti ini, takut ya? Takut pengen dua. Takut. Ini ustazah ini ngajarin aja nih. Ingat kalau ada ustadz, saya mau 2 ustadz sunnah rasul gitu. Kan jatahnya 4 gitu ya. Ingat Rasulullah itu ketika melakukan poligami setelah apa? Setelah Khadijah meninggal. Kalau dia mau poligami berarti nyumpahin bininya meninggal. Bercanda ini, jangan itu. Nah, kalau kita lihat seorang
Laudia Cynthia Bella, kalau dilihat gitu, cantik oke, keren oke, kalau bahasanya kita ya dari segi fisik. Tapi dia tetap mengupgrade dirinya untuk lebih keren, lebih cantik. Sama ustazah dan ustadz ini harus begitu. Punya kompetensi, udah punya kemampuan, upgrade, percantik dirinya, perkeren dirinya dengan apa kemampuan yang lain. Gitu modelnya. Saya punya murid dulu, kenal Pevita Pierce, itu murid saya Pak. Pevita Pierce itu murid saya. Ya, di bimbingan belajar kuantum tuh murid saya. Jadi kalau ketemu di mall, saya pakai sendal jepit, itu dia masih, Kak Iwan, masih begitu. Kata istri saya gini, ya murid tuh cakep banget ya. Iya, sayang aja, saya nggak pakai jilbab ya. Iya. Itu kalau di mall-mall kita ketemu masih manggil dia. Gitu. Padahal dulu gemuk, kalau sekarang kan udah kurusan nih saya. Nah ini kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat nih, ada kunciannya di An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Hati-hati. Guru tuh gak bisa main-main. Ketika meninggalkan anak-anak yang lemah, tanggung jawab kita. Di An-Nisa ayat 9, cek gitu. Saya bukan Adi Hidayat yang bisa pojok kanan, gak bisa. Tapi kalau regulasi saya bisa begitu. PMK nomor 58 itu halaman segini saya bisa. Di An-Nisa ayat 9, bagaimana menguatkan itu? Guru kan gitu modelnya. Jadi kalau meninggalkan orang-orang anak-anak yang lemah, tanggung jawab. Itulah fungsi bagaimana di Nurul Ilmi ini harus keren sebenarnya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kita cuek aja, kamu belajar aja, nanti saya cek. Tapi ternyata tidak dicek. Hati-hati. Zolim kita. Gitu. Jangan ngerasa, emang anaknya begitu. Gitu. Lah anaknya begitu Pak, susah diatur, kok bisa? Ada apa? Contoh, saya akan begini. Saya nanya dulu, lahir bulan apa? Hah? Mei, bulan Mei. Ada yang bulan Mei? Lahir bulan Mei? Emang dilahirin gitu Pak? Ya, kenapa bulan Mei? Bulan Mei itu kan diem aja dia. Dia nungguin aja kalau bulan Mei. Ini nunggu orangnya, tipenya nunggu. Nunggu ditembak, nunggu dilamar gitu kan. Iya, nunggu dikasih kerjaan. Kan repot juga ini. Padahal nganggur nih. Gue nggak disuruh, slow aja bro, kan gitu. Woles, kan gitu modelnya. Aduh, nggak bisa. Itu contohnya. Ustazah lahir bulan apa? Oh, Januari. Januari banyak inisiatifnya. Tetapi ambekannya bisa. Nggak boleh gitu sama ustadznya nanti. Kalau saya melihat, kok gitu Ustadz? Iya, ketika saya berhadapan dengan orang, dengan siswa, saya harus tanya dulu, berarti gua harus mulai dari sini. Bulan apa saja? Udah semalam udah katanya. Jangan lagi. Bulan apa? Hah? Sama. Nunggu, kebanyakan nunggu ente. Udah nikah belum? Belum. Jangan nunggu, ikut, cari hibah langsung. Itu loh. Kelamaan ente. Nanti kayak aneh. Keduluan Ustadz Usman. Ustadz Usman anaknya udah kuliah, saya baru kelas 2 SMP. Tuh. Kelas 2 SMP. Tuh. Yang begitu cemen, Bang. Ibu lahir bulan apa? Oktober. Ini eksklusif modelnya. Dia tidak bisa berteman dengan sembarang orang. Begitu? Kan memilih, ketika nyaman itu sama dia aja berdua-berdua, ke pasar berdua, ke mall berdua, belanja berdua gitu. Nah, kenapa kok kita lihat, kita berhitung bahwasanya ada kondisi anak-anak yang lemah. Kita itu tidak boleh lemah dengan tadi. Berarti apa solusinya ketika ketemu yang seperti itu? Dia harus diajarin berbaur, dia harus diajarin koneksi, dia harus diajarin sosialisasi. Gitu fungsinya. Itu caranya sebenarnya. Makanya sering tanya, jangan nunggu. Seorang muslimah tidak boleh nunggu, lanjut, sikat modelnya. Emang tipe saya begitu Pak? Iya, lu tipe terus begitu. Nggak bisa. Kalau kerjaan kelar udah. Nanti kalau kerjaan kita akan bicara kompetensi itu.
Nah, di sini suatu era di mana terjadi situasi pergerakan dunia, industri dan persaingan kerja. Kita mempersiapkan apa buat anak-anak kita? Kalau gurunya, udah kamu, udah hafalan, udah. Kalau ditanya ke gurunya, habis satu juz satu hari. Udah satu juz satu hari. Hari ini sudah berapa juz? Udah berapa lembar hari ini? Udah. Udah sejuz? Udah setengah juz? Udah. Ada yang belum? Kemana aja Pak? Sesibuk saya. Sesibuk saya. Ustadz Usman ngajar, tadi saya masih dapat setengah juz. Itu modelnya. Terus jadi alasan apa buat teman-teman? Allah tuh udah kasih, kesempatan tuh dikasih. Sekarang kalau kita belajar manajemen waktu tuh kita yang bikin, bro. Gimana kalau kita sendiri, ntar aja lah, duduk-duduk dulu, istirahat boleh, nggak ada yang nggak boleh. Tapi kitanya juga harus jelas, kapan targetnya. Gitu, ini dunia pendidikan disalib. Ingat, hidup itu ibarat kepelantangan nih. Lihat kepelantangan. Kita yang baru-baru ini greges naik, das, nonjok ke atas. Yang di atas senior-senior ini, lihat, ketika dia masih ngepel, berantem pasti. Karena kenapa? Nih, tangan nih modelnya. Naik kan? Ini ketika tidak ada upgrading, udah naik, habis sudah, tutup ini. Nah, yang senior ini harusnya naik, membuka peluangnya bersatu. Ini modelnya. Membuka peluang itu. Jangan kedatangan anak baru, bully. Gak ada anak baru, ente aja, aneh mah udah bosan. Gak gitu Pak. Aneh-aneh. Oh iya, terus kalau udah kemana-mana, sekarang udah kemana-mana belum? Saya keluar negeri, modelnya adalah keluar negeri kan tahun 2010 Inggris. Kalau keliling Eropa sudah saya Pak. Tapi apakah saya sekarang ini tahu updatingnya? Harus tahu, walaupun sebenarnya ke sana misalnya. Saya harus mulai ke sana. Kita tuh nggak bisa dulu, saya udah dulu. Zaman kuda gigit besi kita begitu. Sekarang udah kalah, teknologi sudah bergerak, update. Senior-senior harus begitu, dicontohin. Jangan enggak. Biasanya kita gitu sih, udah nggak usah. Capek kerja begitu, yang standar aja gitu modelnya. Kalau saya ketemu yang begitu, aduh, gua briefing dulu 1, 2, 3, nggak bisa di briefing SP1, nggak bisa briefing SP2, nggak bisa briefing SP3, nggak bisa diajarin tuh begitu. Kadang kita suka gini sih, modelnya ya teman-teman, kalau ditanya, aduh Pak, saya sudah nyaman di sini, nyaman itu merusak kompetensi, tuh nyaman. Karena teman-teman bisa kompetensi karena harus dipaksain modelnya. Itu dipaksa baru dia akan jadi kompetensi. Dulu kita begitu Pak. Oh zaman Bapak sama zaman saya beda. Iya, tapi pendidikannya tetap sama. Mentalnya yang digebuk tuh. Capek aneh istirahat dulu, tidur. Itu modelnya kan. Kita dulu. Tanya si Usman tuh belakang, Ustaz. Modelnya. Kita duha turun istirahat, jajan kagak. Karena kita nungguin yang bawa jajanan ke musola. Dulu begitu. Kan kita doain kan, doain ya Allah, sholat duha dulu kita 4 rakaat, 6 rakaat udah beres kan. Allah jamin rezekinya datang yang bawa makan dulu. Nah, udah. Bahasanya begitu modelnya. Nah kalau kita lihat, apa yang bisa Anda perwisakan ketika tidak punya kerja tetap? Sekarang Antum punya kerja tetap. Sekarang kalau tidak punya kerja tetap, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau nggak punya kerja tetap, ngapain? Buka usaha Pak. Usaha apa? Cuci sepatu. Modalnya? Pribadi. Dari mana? Tabungan. Kan nggak kerja. Tabungan kerja sebelumnya. Tabungan kerja sebelumnya. Loh, kan buat jajan-jajan, ngopi, gaya, lain-lain. Ada manajemen keuangannya Pak. Oke, jelas. Ini pertanyaan saya ke mahasiswa saya. Nanyanya begitu sebenarnya.
Nah, ketika tidak punya kerja, dipromosinya apa dulu? Saya, mohon maaf, Ustadz, saya mau nikah tapi saya nggak punya kerja tetap, gitu kan? Orang tuanya perempuan mau nggak? Nggak boleh pasti ya, nggak boleh gitu. Tapi saya boleh-boleh aja dulu. Karena intinya ketika bapak mertua saya tuh mau melihat si Iwan kerja apa, ngajar aja, ngajar privat. Privatan saya 13 orang pak, itu kunci. Per sesi 250.000, 1 jam 15 menit. Ada yang dapat begitu? Dan saya dapat untuk nikah dulu, uang saya hanya 900.000 di ATM. Ketika saya bilang, mau nikah kamu? Mau. Tapi Allah kasih besoknya tuh privatan yang 475.000 per sesi, dan dia minta 2 sesi. Aileen itu. Sekarang dokter di Singapura. Sampai sekarang saya nggak pernah dapat itu lagi. Tapi Allah kasih. Sekarang kalau kita niat berusaha, promosinya jelas. Kadang kita ketika tidak punya kerja tetap, kita udah ya gimana ya, kita kerjaan tetap. Nggak ada, karena kekompetensi, kemampuan. Ketika teman-teman lihat, teman-teman udah jadi guru, itu kerja tetapnya, ya maksimalkan. Apa yang kurang, bikin silabusnya apa, programnya apa, inovasi apa, kan gitu modelnya. Saya selalu bilang ke teman-teman tuh, disiplin berani harus juara dia. Disiplin, orang itu harus disiplin. Disiplin masuk, disiplin pulang, nggak ada masalah. Pak, saya pulangnya nanti on time, ya nggak ada masalah kok. Gitu, karena loyalitas tidak dihitung dengan berapa kerjanya, tapi loyalitas ketika dia bekerja, dia benar-benar bekerja. Banyak orang yang ketika saat kerja dia tidur-tiduran, tapi ketika pulang ngarepin lembur. Banyak di perusahaan begitu. Di sini enggak, saya yakin. Ketika baru memulai usahanya kecil, ini kebanyakan. Saya pernah punya temen, ya, ini punya teman, dia orang Jepang. Ketika ditanya gini, kompetensinya keren. Ketika dia kenalan, dia kasih kartu nama, CEO, keren kan? Keren. Dia ekspor impor waktu. Ketika CEO, saya tanya berapa jumlah karyawannya? Ayo. Jumlah karyawannya 3. Dia, istrinya, dan anaknya. CEO dia. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia mau begitu? Kenalin. Saya Ustadz Ridwan misalnya. Ngajar apa? Agama. Orang udah mulai sih. Siapa namanya antum? Ustadz Ridwan. Terus, iya Ustadz. Ya, aneh cuma ngajar agama. Cuman. Bahasa cuman ini hati-hati. Ketika kita bangga, bisa dibayangin, kita sudah mulai dengan kita bangga dengan keguruan kita bangga dengan jabatan kita, itu akan enak. Karena ketika kita sudah bicaranya cuman, berarti Anda sudah memulai dengan pekerjaan Anda yang gak hebat sebenarnya. Saya cuma jadi guru, gitu. Saya PNS Pak, hari ini PNS, pencari nafkah serabutan bahasanya. Ya karena di Sabtu Minggu, kalau di hari biasa beneran bahasanya begitu. Jadi jangan pernah merasa pekerjaan Bapak Ibu tidak hebat. Mitosnya gini, perhatikan baik-baik ini mitosnya. Jadilah ilmu padi makin berisi makin menunduk, begitu kan? Makin menunduk. Itu zaman dulu bos. Zaman sekarang, ketika punya keilmuan sebar, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai kanal YouTube, bikin di sana. Nurul Ilmi bikin, proses pengajarannya seperti ini. Kanal YouTube buat siswa, modelnya seperti ini. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu modelnya nih. Jadi ilmunya benar-benar dikembangin, benar-benar di-share. Kasih tahu kalau saya bisa bikin kegiatan ini. Kasih tahu ke teman-teman. Sekarang udah begitu Pak. Ente harus kasih tahu kegiatan ente apa. Itu modelnya. Jangan malu-malu, ntar malu-maluin. Itu modelnya. Nah, berikutnya pekerjaan hebat akan diketahui sendiri oleh semua orang, iya kan? Pekerjaan hebat tuh. Itu apa? Itu zaman dulu, Pak. Zaman sekarang, guru-guru hebat ini harus kasih tahu ke orang, kasih ke sekolah sebelah, kasih ke sekolah negeri, bahwasanya guru-guru di Nurul Ilmi itu keren, hebat mereka. Itu seharusnya.
Dulu saya dulu kepala sekolah prestasi tahun 2005 di salah satu SD. Modelnya. Dulu bikin apa? Tahu RPP 1 lembar? Saya udah pernah bikin itu RPP 1 lembar. Karena saya ngajar matematika. Sekarang digalakin tuh. Ya, 3 tahun terakhir RPP 1 lembar, RPP 1 lembar. Ya, itu mah zaman dulu. Kenapa? Karena kita berinovasi, berani atau tidak, bikin. Karena yang namanya kurikulum, belajar menghadapi siswa itu punya kita. Itu yang dibilang pekerjaan hebat akan itu sendiri oleh semua orang. Enggak, sekarang kasih tahu ke orang. Saya bisa, saya begini Ustadz, saya begini Ustadz, gitu. Orang Islam harus begitu sekarang. Jangan kalah sama orang. Kasih kebaikan-kebaikan yang dikeluarkan dari Nurul Ilmi. Gitu modelnya. Jangan cuma diem aja. Itu yang bahaya. Orang rendah hati akan dikenal orang, pasti. Ya dong, orang rendah hati dikenal orang. Sekarang gak bisa. Ayo kenalkan diri kita, kenalkan diri. Coba diri, nanti saya kasih praktekin diri nanti. Kayak apa dirinya? Diri gini. Begini dirinya. Ini dirinya. Ada begitu? Wah, kalau Bapak Ibu pelatihan guru dengan saya, kayak kemarin di Solo, kepala sekolah itu BK itu belum kompeten. Kemudian, karena dengan kayak gitu, jelas dari cara berdiri, dari cara bicara, dari pandangan mata, kan gitu. Mentang-mentang muridnya perempuan di sini aja, mentang-mentang muridnya laki-laki ini ngajar perempuan yang ini aja, enggak gitu. Semuanya jelas. Saya mempromosikan teman-teman saya, mereka akan mempromosikan saya, gitu ya. Kita promosiin, Ustadz kamu jadi kepala sekolah ya, oke ya, gitu. Ustadz jadi ini, terus kita yang harus nunjukin itu. Bisa. Ustadz, antum bisa. Antum bisa ngerjain ini, bisa. Itu modelnya, promosikan diri kita. Kalaupun ada yang senior, kita membantu. Jangan kita mendorong. Kamu aja jadi kepala sekolah, oke lah, atau jadi bos lah. Oke kan? Oke. Ada jaminan dia nggak nginjek kita nanti. Ada jaminan dia nggak ngeluarin kita. Ada jaminan ketika dia misalnya nggak sinkron terus pembinaannya langsung pecat. Jadi kita harus menunjukkan itu. Jaminan-jaminan diri kita tunjukin kerjaan kita. Sombong itu tidak baik. Betul, sombong itu nggak baik, Pak. Sombong itu baik nggak? Enggak. Tapi perlihatkan kemampuan Bapak Ibu dengan gaya yang berbeda. Nggak kelihatan sombong. Tadi Ustadz Usman tuh lagi sombong tuh dia. Coba, saya bisa ini, bisa itu, terus lagi sombong dia. Saya storytelling, saya pernah ke Australia, itu lagi sombong. Saya kuliah di Inggris, itu lagi sombong. Tapi orang nggak melihat itu modelnya. Ketika kita bercerita, itu storytellingnya. Oh, ternyata mikir, dia pernah di sana ternyata. Jangan berpikir, Pak, saya ini S2 loh Pak, UGM loh. Ya, terus lo kalau S2 UGM terus pinter-pinter? Enggak juga. Ketika kita menunjukkan itu, kelar. Tapi ketika menunjukkan storytellingnya ke siswa, Bapak, dulu Ustadz pernah ke sana loh. Iya benar Ustadz, iya ceritalah itu. Dia cerita ke orang tuanya, Ustadz itu pernah ke sana loh, gitu. Ternyata ada guru-guru atau orang tua siswa yang ternyata minim nih. Dia biasanya suka, kan ada aja manusia mah, suka cele-celein. Oh bisa apa dia? Oh ternyata pernah ke sana ya? Iya. Secara tidak langsung, anak-anak itu masuk ke dalam. Nah, ini. Nah, pernah nonton ini? Bohong kalau lo nggak pernah nonton. Pernah nonton The Voice? Pernah nonton. Tahu Blake Shelton? 16 musim dia di Blake. Apa kodenya dia? Jarinya ini loh. Kenapa kok dia yang keren ini masih promosi? Dia masih promosi dirinya. Ayo pilih gua, ayo pilih saya nih, gitu modelnya. Bapak Ibu yang belum misalnya udah keren ya promosi, saya nih gini, ayo ke saya, ayo nak dengan saya, ayo diajarin dengan saya, ayo tahsin dengan saya, gitu loh modelnya. Tunjuk dirinya untuk mengupgrade orang lain.
Kadang kita udahlah sama yang itu aja dia biar belajar. Nggak gitu, ayo sama saya. Yang baru ikut, duduk, dampingi. Lihat itunya. Nah kadang kita tidak seperti itu. Modelnya. Oke, kita bicara bagaimana Bapak Ibu promosi. Kayak apa sih promosi Bapak Ibu? Oke, saya akan bicara. Saya butuh volunteer. Saya butuh volunteer. Laki-laki 2 orang. Nah, ini nunggu ditunjuk. Ayo sini. Sama yang ini. Mei kan? Madep sana. Ya, madep sana. Antum madep sana. Ya. Pegang. Oke. Antum dulu ya. Ayo kenalan. Kenal sama dia. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan diri, nama saya Dwi Maiden Palepi. Saya lahir di Jambi, tinggal di Teho. Saya sebagai reviewer jurnal Universitas Jambi. Jadi kalau misalnya Anda ingin dikoreksi jurnalnya, maka saya insya Allah bisa. Dan kemudian selain itu saya juga bisa programmer, ya. Jadi saya hobi IT. Jika ada kerusakan dalam jaringan, komputer dan lain sebagainya, insya Allah saya bisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Khair, biasa dipanggil Faisal. Saya merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya berasal dari Kabupaten Sarolangun, sekarang menetap di Kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Alam Berajo, Kelurahan Kenali Besar. Mungkin itu sedikit saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya? Keren ya? Keren. Keren nggak? Menurut siapa? Iya. Belum. Udah kan? Oke. Madep sana masih? Sekarang ente ngobrol sama dia. Silakan. Nggak boleh berdepan. Ngobrol silakan. Rasakan. Ustaz, Ya Ustaz. sebelumnya antum kerja di mana? Kebetulan saya fresh graduate, baru lulus tahun kemarin, Pak. Jadi untuk pengalaman mengajar baru pertama kali di sini. Antum sendiri, Tat, bagaimana? Oke, saya sendiri alhamdulillah baru lulus 2019 di S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah juga tidak sampai 2 tahun, 1 tahun 7 bulan saya sudah diwisuda di Universitas Negeri Yogyakarta. Apa lagi? Berasa. Sekarang kita tambah audiens. Waduh. Yang sudah menikah saja. Itu ada istrinya? Agak boleh. Ya nggak apa-apa, emang sudah di. Mudah-mudahan dengan kayak gini kamu cuma. Sudah ya, harus sana. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik nih modelnya, ya. Kamu akan memperkenalkan diri, ngobrol dengan yang belum kami. Silakan. Silakan yang duluan. Silakan. Sama awalnya. Assalamualaikum Ustazah. Kalau boleh tahu namanya siapa ya?
Waalaikumsalam, nama saya Wari. Nama antum siapa? Namanya Faisal Khair Ustazah. Udah. Antum masih di sini, kamu balik. Sekarang berhadapan. Ngobrol. Baru sini, ngobrol. Gak usah deket-deket. Oh ya, Ngobrol. bebas. Bebas, ngobrol. Sat, Ya, Ustaz. hobi tiap hari ngapain, Sat? Apa Tat? Hobi. Hobi memancing. Wah, memancing. Salah satunya memancing keributan. Iya, terima kasih. Syukron kasir. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ini. Ketika teman-teman lihat bahwasanya apa yang dilakukan Ustadz dan Ustazahnya, enak, ngobrol nggak tatap muka, kaku kayak kanebo kering kan? Maaf Bu. Oh iya. Tahu kenapa? Karena kita ketika di grup WA itu butuh namanya respon, Pak. Di grup WA sama dengan kita begitu tidak berhadapan. Di mana Ustaz? Lulusan apa? Gitu kan mobilnya? Saya lulusan ini, lulusan ini. Iya, sama di grup WA. Tapi ketika berhadapan beda. Inti gimana? Apa yang dilihat? Raut muka. Sama ketika kita melakukan komunikasi, apa yang salah, apa yang dilakukan. Jangan pernah kita menghilangkan komunikasi itu. Jangan pernah kita lari untuk berhadapan dengan orang, orangnya kita kasih. Ente aja yang ngadepin, aneh ntar aja. Nggak bisa begitu. Hadapi komunikasi dengan siapa? Orang tua hadapi, dengan teman-teman guru hadapi, punya masalah hadapi modelnya. Itu, jangan kita bertolak belakang. Karena itu namanya cuci tangan. Jelas itu. Itu polanya. Tadi ketika dia membragging dirinya, mempromosikan dirinya, dia nggak yakin dengan dirinya. Ketika teman-teman mempromosikan dirinya, mempromosikan sekolahnya, mempromosikan kelasnya, harusnya gini modelnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Iwan Setiawan. Kalau Anda mau tahu dengan saya, silakan japri saya. Gitu modelnya, penasaran kan? Curiosity kan modelnya? Gitu modelnya Pak. Jadi siapnya kita, ya kalau ke orang tua, japri aja bun, awas aja loh. Apalagi yang belum nikah. Japri bun ke saya, nggak gitu. Bahaya. Tetapi kategori itu kita harus memperlihatkan bahwasanya yang namanya diri, yang namanya guru harus stabil ketika depan orang tua siswa. Empuk ngomongnya. Jangan iya nih Bapak Ibu mohon maaf, emang salahnya sekolah. Nah ini udah. Ada nggak begitu? Ada yang begitu. Emang salah sekolah, saya ikut aturan sekolah, emang sih salah, saya nggak setuju. Itu bela diri dia. Itu bela diri dia. Dalam arti dia, nggak mau ikut campur. Padahal dia satu kesatuan di sana. Bahasanya harus keren. Makanya seorang guru nggak bisa nggak belajar public speaking. Ngajarnya gimana? Kalau di kelas, anak-anak, ya lihat. Terus anak-anak perhatikan baik-baik. Ini sudah blocking 0 nilainya. Penilaian guru. Nanti teman-teman kepala sekolah kita setel kalau gurunya gitu 0 nilainya. Oke? Ketika dia memblocking, ketika dia melakukan ini, perhatikan baik-baik. Ini 0 nilainya. Nanti bikin itu seperti itu, setelannya. Cari spot yang enak ketika menerangkan. Semua kelihatan. Sama dengan kita melihat kemampuan kita membaca orang, melihat situasi kelas, penguasaan kelas, melihat siswa kita, itu adalah kunciannya. Itu triknya. Udah bisa belum? Nanti belajar nanti. Mulai dari kepala sekolahnya dulu nanti. Ada 7 orang saja ya? Iya. Itu ntar digeber dulu. Baru nanti diajarin.
Ini kalau kita lihat langkah strategis menjadi seorang guru. Kenapa saya pakai begini? Ini nggak ada. Nggak ada dimanapun. Kalau kita lihat, kita ada bragging. Membangun potensi gurunya, membangun potensi diri kita. Breaknya mana? Ngebreaknya mana? Promosinya mana? Diri kita gimana? Dengan keahliannya S1 Bahasa Inggris, S1 Matematika, tadi S2 Universitas Jogja. Ya, gitu. Universitas Negeri Jogja kan? Ya, dosennya siapa? Pak Heru, Bu Justin, Bu Dewi, satu lagi Miftahul Hasanah di sana. Itu pernah dijodohin tapi nggak jadi. Ya, zaman dulu itu. Kalau udah gitu duluan saya mau Ustadz Usman. Berikutnya adalah mojo. Bapak Ibu ini punya mojo siapa? Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair misalnya. Siapa mojonya? Rasul misalnya. Gitu, itu kita kekuatannya apa? Kita mau jadi siapa? Saya pengen jadi Mus'ab bin Umair. Anak-anak dijelasin gak sih Mus'ab bin Umair? Siapa Mus'ab bin Umair? Pria ganteng yang kalau pakai minyak wangi itu 100 meter masih ada baunya. Dulu gitu kan? Ayo, tahu nggak? Jangan-jangan lo pada lupa ini. Dulu. Yang meninggalnya dulu ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Sampai Rasul menangis dengan sedemikian rupa. Kita mau jadi siapa? Siapa nih, apa namanya? Yang membuat semangat diri kita tuh siapa? Siapa ikonik kita? Rasul udah pasti. Siapa yang membuat kita membangun diri kita? Itu mojonya siapa? Leverage manager adalah membuat manajerial buat diri kita. Leverage dari kita baru masuk sampai mungkin yang sudah 30 tahun. Apa peningkatan kita di sini? Leverage manager. Jadi memanage diri kita menjadi guru-guru yang keren. Bahasa kalau orang Jakarta guru-guru gokil itu bahasanya. Kenapa? Dia tidak pakai yang namanya kurikulum ya. Dia pakai yang project based learning. Nanti teman-teman semua per divisi akan ada project based learning yang kalian harus lakuin. Breakthrough simplicity. Kenapa kita lihat breakthrough simplicity? Kita jadi guru lakuin dulu yang mudah. Lakuin dulu yang mudah. Teman-teman selalu lihat. Kalau misalnya dikasih mic, silakan. Gak boleh gini. Silakan. Siapa yang ingin tanya? Kamu? Kamu? Ini jelas. Hati-hati dengan telunjuk ini. Kamu ingin nanya? Silakan. Itu bahasa badannya, gesturnya. Bagaimana memanage leverage manager kita? Bisa nggak begitu memulainya? Jadi membangun dari diri kita yang awal, membangun dari yang kecil. Ustadz, ini ada sampahnya, buang tempat sampah. Kalau kita kan nggak ada tempat sampah, pura-pura nggak lihat. Ntar juga ada yang ngambil, ternyata nggak ada yang ngambil juga. Ambil, comot. Saya dulu jadi kepala sekolah, saya 5:30, saya sudah di sekolah. Tuh saya jadi kepala sekolah. 5:30 saya, masuk jam 7 saya 5:30 udah di sekolah. Saya ngider dulu, di atas ada kelas yang belum dibersihin, turun ke bawah. Pak, nanti kelas ini belum dibersihin ya, tolong ya. Oh iya Pak, udah. Kita sudah tahu duluan kondisinya. Setelah sudah terbiasa, sudah keren, kita tuh tinggal manage. Oh iya, udah laporan nih misalnya. Pak, sudah beres Pak, sudah Pak, ini sudah Pak, tadi ada ini. Itu akan laporan mereka, karena kenapa? Tiap hari dikunjungi. Sekarang saya mau tanya sama guru-guru yang ada di sini. Tahu penjaga sekolah kita namanya? Tahu? Siapa tukang bersih-bersih kita? Tahu? Tahu anak-anak kita, tahu nggak murid-murid kita? Tahu? Belum tentu tahu. Padahal kuncian awal adalah tahu dulu mereka. Tahu dulu yang membersihkan ruangan. Tahu dulu yang membuat di kamar mandinya jadi bersih. Itu mereka harus tahu. Dikenalin ke mereka. Jadikan mereka manusia seutuhnya.
Jangan mungkin mereka mentang-mentang yang logikanya kita lihat sampah gak, kita itu urusan kebersihan. Enggak gitu, itu mentalitas tempe namanya. Kita harus bergerak yang seperti itu. Jadi cari yang mudah bisa dilakukan. Weapon of influence. Senjatanya bagaimana Bapak Ibu jadi be inspire for everyone. Jadi inspirasi buat teman-temannya, inspirasi buat anak didiknya. Udah belum? Weapon of influence. Oke, satu yang paling keren, Bapak Ibu pernah lihat nggak McD yang BTS? Ada McD BTS? Itu berapa tahun lalu tuh? Setahun yang lalu lah ya, McD BTS. Ketika anak saya mau masuk pesantren waktu itu di Ponorogo, di Al-Mawadah, mau masuk sana, malamnya mau berangkat dia cuma bilang, "Yah, cariin aku dong." Cariin apa? McD yang ada BTS-nya. Mati coba nyariin. McD ada BTS-nya. Nyari di Cibubur, nyari di Melawai, nyari nggak ada. Saya bilang sama dia, "Kak, kan kita bareng. Kak, nggak ada Kak. Kamu udah lihat kan?" "Iya ya, ya sudah. Nanti aja ya kalau rezeki." Gitu modelnya. Apa yang diambil di sana? Influence-nya. Apa sih makanannya? Nugget. Bahkan ada yang itu bekas BTS-nya itu dijual 750.000 kotaknya tuh. Di Shopee. Iya di Shopee, cek coba. 750.000 karena BTS-nya itu. Padahal makannya cuma nugget. Apa yang dilihat di sana? Weapon of influence-nya, pengaruhnya. Ketika orang masuk ke Nurul Ilmi, apa pengaruhnya? Oh ternyata ada guru ini loh, gurunya keren yang ini loh. Ustazah ini baik loh sama kita. Orang tua udah begitu. Jadi semua yang kita lakukan jadi inspiring buat orang. Jangan kita jadi inspire, misalnya beliau jadi inspire nih. Jadi orang-orang itu, influencer bahasa sekarang kan. Bukan buzzer RP ya, influencer. Dia, ketika dia dijadikan influencer, dia malah udahlah saya gini-gini aja. Kan kemarin udah jadi influencer. Enggak gitu, dia harus menambah, mengupgrade informasi yang ada. Kayak jurnal ya, tukang edit jurnal kan, revisi jurnal kan, sama gue berarti ya. Itu sorry. Bukan jurnal tembak nih, oh bukan. Ini yang dibilang weapon influence. Jadi gimana caranya teman-teman bisa memaksal. Berikutnya science of happiness. Rasa syukur. Kalau kita, contoh misalnya gini. Kalau kita bicara syukur itu jelas. Syukur itu adalah keberkahan yang sangat luar biasa Allah kasih. Kalau dibilang gaji jelas gajinya kecil Pak. Misalnya dulu ya. Dulu istri saya protes, kayak curhat nih. Ketika, ya kok bunda gak dikasih sih ya? Kayak orang-orang gitu gajinya dikasih ke istri. Kamu mau terima? Ya udah nih terima. Yes gitu kan. Udah dong. Baru dikasih besoknya. Dak, bayar listrik ya? Ya. Bayar lain-lain ya? Masak. Ya kok udah habis ya? Ya iya. Berasa kan? Berasa kalau gajinya dikit. Tapi syukur yang Allah kasih. Ternyata suami itu misalnya gini, dia ada job, kata doa istri. Makanya kalau saya dilihat bosnya, kenapa istri itu suka, sholat tuh subuh 4 rakaat ya. Ya emang, 2 sebelumnya, 2 subuhnya. Kaya kita, Allah kasih semuanya, kebutuhan kasih. Anak-anak sehat. Yang namanya berkah syukur itu bukan karena duit om. Karena Allah kasih sehat, karena Allah kasih kemudahan. Contoh, beasiswa yang saya dapat ketika di Inggris itu, saya tidak lulus di 2005. Bisa bayangin loh, lo kata orang misalnya enak ya Pak beasiswa, lo gak tahu gue 12 tuh, gak lulus. LPDP kagak lulus, Jepang gak lulus, European gak lulus. Yang lulus itu apa? Semua gak lulus. Ketika di 2006 itu, ketika di 2006, itu ya dari British Evening Award, telepon, memang email. Tolong datang ya, datanglah saya ke sana. Ternyata kuotanya kurang 2 orang. Saya masuk sama teman saya itu. Terus gue tes lagi, enggak itu Allah kasih semuanya. Tahun berikutnya mungkin kecewa, tahun sebelumnya. Tapi tahun setelahnya Allah kasih kemudahan itu.
Yakin nggak? Kebanyakan orang ketika bicara hafiz Quran, kadang ketika disenggol masalah ekonomi, dia goyang gitu. Istrinya ngeluh, anak udah nggak makan, lo mau hafalan aja. Coba ngomongnya begitu. Ada nggak begitu? Ada tuh ya begitu. Saya pernah punya pengalaman itu. Ada punya teman-teman. Anak kita nih nggak sekolah, belum ini. Udah jangan ngajar, berhenti aja deh. Atau tadi cari proyek-proyek yang lain. Padahal Allah itu janji ketika kita ngamalkan, kita baca, jelas bermurojaah, Allah janji rezekinya buat anak-anak kita tuh Allah jamin. Jadi kembali ke keyakinan kita. Yakinnya kita dapat ilmu di sini, mengajarkan ini bukan karena uangnya. Tapi karena kebermanfaatan ilmu kita buat anak-anak didik kita. Itu science of happiness-nya. Duit, walah Pak. Asal Bapak Ibu tahu ketika kita buka sekolah SMK dulu, yang ngajar tuh dosen STT Telkom. Dosen UI dulu. Ya, rata-rata. Guru-guru yang rata-rata mereka akademisi. Duit nggak butuh mereka. Mereka butuh bagaimana mengamalkan, mereka butuh gimana caranya bergerak. Ya Ustadz Usman tuh 6 bulan baru gajian. Kadang suka nanya, Man gajian nih. Terus dia ngomong gini, emang udah ada? Ya Pak. Itu tuh. Emang udah ada Wan? Kalau belum ada nggak usah. Tuh dia. Saya sih pengennya nggak ada terus gitu. Gitu Pak Del ya. Jadi jangan pernah. Jadi the sign of happiness ini tidak bicara duit, tidak bicara harta, tapi bicara bagaimana kita puas untuk hati kita. Allah tuh begitu adilnya. Kadang kita suka nggak puas dengan kondisi karena kita nggak mau bergerak, kita nggak mau melakukan itu. Tuh modelnya. Ini link and match-nya. Ketika teman-teman di keguruan, harus ada regulasi yang dikuatkan. Jadi teman-teman harus patuh sama regulasinya. Buat regulasi sendiri. Regulasi, nih Pak regulasi saya gini. Gimana? Rembuk. Kalau dia melanggar, itu konsekuensinya. Karena yang namanya komunikasi itu jelas. Kalau teman-teman tidak berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, itu akan terjadi gap nantinya. Makanya regulasi ini harus ada. Terus kedua, program dan kurikulum berdasarkan analisa kebutuhan. Mana program kurikulumnya? Analisa kebutuhan bukan. SD kebutuhannya apa? SMA kebutuhan apa? SMP apa? TK apa kebutuhannya? Makanya nanti saya bikin itu. Bapak Ibu akan membuat programnya, project based learningnya apa, hari ini harus selesai. Gak ada nawar kalau mas saya. Nawar makin cepat waktunya. 3 jam ya, Pak saya nggak bisa, 1,5 jam. Gitu kalau saya. Terus, nah upgrading tadi. Guru itu harus upgrading. Kenapa upgrading? Contoh misalnya gini. Kamu punya kemampuan apa Bu selain jadi guru? Masak, catering, lain-lain. Masak apa? Gua bukan ini gimana sih? Gitu. Masak apa? Semuanya masak bisa? Bikin kue bisa? Bisa. Jualan nggak? Aduh kenapa nggak jualan? Pertama adalah jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan setengah-setengah. Jadi kalau kita lihat namanya upgrading dan upskilling adalah skillnya itu diupdate. Kepala sekolah butuh skill upskilling. Bagaimana memahami gurunya. Gurunya juga bisa memahami apa yang terjadi di tempat kerjanya. Jangan jadi toxic employee. Jangan kerjanya jadi orang yang manas-manasin. Kayak buzzer RP. Giliran dipecat, ya dia yang dipecat. Yang manas-manasin gak dipecat. Nah ini ngeri sebenarnya. Jadi harus benar-benar bukan jadi orang yang toxic employee. Ini ngeri sebenarnya. Aplikasi dan evaluasi. Aplikasi teman-teman apa? Aplikasi itu berarti prakteknya mengajar. Prakteknya ke siswa. Apa yang sudah dihasilkan? Itu aplikasi namanya. Evaluasi berarti hasil evaluasi teman-teman itu ada yang namanya monitoring guru. Ya tadi duduk lagi ngajar ngapain dia? Main handphone misalnya. Misal. Ayo duha. Ayo juhur gitu kan. Ayo kamu. Duha. Udah kan? Udah duha kan? Iya. Ustadz aja ngobrol. Gimana kemarin? Gitu. Mudah-mudahan tidak begitu di sini. Saya pernah punya guru begitu.
Ayo kalian duha. Karena dibayar duhanya. Deh, kan kita dibayar. Duduk aja di kantor. Wah, saya makan sekalian. Saya kasih SP langsung. Loh, kok dikasih SP? Iya, sudah berkali-kali saya bilang. Itu senior saya. Bapak Ibu, saya jadi kepala sekolah tuh usianya 20-an. Guru saya tuh Pak Sadiman usianya 67 tahun, Pak. Gimana ngomongnya, gimana caranya, itu namanya senior kan biasa gitu. Bukan senang istri orang ya. Tapi yang namanya senior biasanya tuh punya gagahnya. Alah, lo gak bisa apa-apa, lo gak bisa apa-apa. Biasanya begitu. Tapi saya membuktikan dengan kemampuan kompetensi saya itu. Dan sekarang buktiin itu. Buktiin guru-guru baru bahwasanya saya bisa untuk bekerja. Saya bisa untuk kolaborasi, itu kuncinya. Itu guru-guru baru. Yang guru lama siap untuk menerima kolaborasi itu. Nih. Learning. Nah ini, learning, teman-teman semua silakan bikin PTK-nya. Ada yang bisa revisi jurnal dia. Belajar dengan beliau. Jadi kekuatan tulisan bisa dibukukan, bisa dibuat, bisa menjadi literasi untuk teman-teman selanjutnya. Sekarang saya mau tanya, dalam 1 bulan berapa buku yang kamu baca? 1? Cuma 1? Oke. Berapa Ustaz yang dibaca dalam 1 bulan bukunya? Ya, buku apa antum baca? Hah? Berapa? 2. Selesai? Selesai. Antum berapa? 2. Buku apa? Hah? Guru parenting. Antum ngajar apa? Buku parenting antum baca? Berapa banyak? 3. 2. Oh 2. Banyak ya? Banyak. Kenapa saya tanya itu? Guru literasi itu penting. Makanya wawasan itu jelas. Ketika banyak guru dia tidak membaca situasinya, nggak bisa. Nggak baca informasi yang lain, nggak bisa jadi guru. Guru tuh yang mau baca. Ada di internet, ada di Instagram, modelnya yang digital, ada pakai baca buku. Beli bukunya. Nah sekarang apa yang dilakukan kalau kita tidak mampu beli buku? Ya tadi ada literasi yang disediakan oleh sekolah. Tapi buku-buku itu kembali ke sekolah, jangan adanya di rumah. Pinjem ya, iya. Tiba-tiba kita datang nih, lagi nengokin sakit. Banyak buku yang di sekolah, ini kayaknya kenal ini buku ini. Itu kan udah kan? Tahuan dibawa pulang, habis bagus Tat, gitu. Gak bisa, siapin itunya modelnya. Pengembangan dan penggunaan teknologi. Oke, teman-teman sudah ada yang pakai iPad, belajar, ada pakai Infocus atau pakai laptop, sudah ya? Pakai handphone, ada yang pakai belajar pakai handphone? Ada. Teknologi ini sebagai pembanding, bisa atau tidak? Belajar Quran, bisa nggak gitu? Belajar Quran saat anaknya tidak sekolah, pakai Zoom. Gitu, boleh nggak begitu? Boleh, kuotanya minta ke sekolah. Kalau dia ada di rumah, kalau ada di sekolah, ya ada di sekolah. Jelas sampai sini ya? Yang terakhir adalah sertifikasi. Dirimu sudah sertifikasi apa? Punya apa jadi kepala sekolah sertifikasi? Hah? Public speaking doang. Yang lain? Parenting nggak punya? OKM nggak punya? Operator komputer muda nggak punya? Yuk, kepala sekolah punya apa? Kompetensi lain? Manajemen keuangan punya? Pernah diklat itu? Bagus. Besok diklat. Teman-teman harus paham, jadi guru tuh nggak boleh sembarangan. Jadi guru kan ngasih gini, enak banget ya, dia pegang duit. Ya, kalau saya jadi kepala sekolah itu yang ngomong gitu, gue jadiin dia bendahara. Iya, saya suruh gitu. Karena kebanyakan gampang berucap, ngelakuinnya setengah mati. Tahu modelnya? Bahasa Jepangnya tuh Surya Gaiku. Tahu orang-orang begitu, suaranya nyaring, gairahnya kurang kalau dikasih kerjaan. Saya nggak bisa Ustadz, saya nggak bisa, lo ngomong aja. Itu banyak. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau saya akan jadikan dia seperti itu. Ayo coba, coba setengah mati loh. Jadi kita tidak boleh meremehkan pekerjaan orang yang menurut kita ini gampang. Menurut kita gampang, mungkin menurut dia butuh belajar.
Tapi ketika menurut kita gampang, tapi karena kita ngomong doang aplikasinya nggak bisa, itu juga jadi bahaya. Ini yang dibilang bahwasanya kompetensi ini harus jelas, guru-gurunya, guru agama. Penambahan tuh sudah masuk sanad mana? Misalnya kan dirimu belajar Quran, sudah bersanad belum? Ngurus sanadnya, kalau perlu ada 2, boleh nggak? Boleh. Misalnya. Ada kemarin tuh istri teman ngambil di Ibnu Abbas dia. Ngambil lagi di Usmani karena ingin perbaikan, boleh nggak begitu? Boleh. Dan sekolah boleh membangun itu, memberikan kesempatan itu ke teman-teman semua. Matematika, saya butuh nih Pak pelatihan untuk matematika, boleh. Agama Islam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gurunya masih kurang, panggil orang yang mendampingi, ikut dia di kampung Inggris, kenapa nggak boleh? Itu programnya, dan teman-teman nggak boleh diem yang seperti ini. Tuh, jelas ya? Ini building, open mind dan develop. Guru harus bicara open minded. Guru itu tidak boleh baper. Dikit-dikit baper. Kalau perempuan kalau datang bulan mungkin. Tapi laki-laki jangan pernah baper. Oke, Om. Kalau lo baperan Pak, kelar hidup lo. Diomongin dikit baper, diomongin dikit gak masuk. Lo kayak anak bocah. Nah yang baru-baru gak boleh gitu. Karena kita ketika diomelin nih, mungkin teman-teman dapatnya lingkungan yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman dapat lingkungan kayak model saya zaman dulu, saya ngajar itu muridnya lebih tua dari saya. Udah pernah ngajar terus disambit pakai pisau nancep papan tulis? Pernah begitu? Lo udah pasti keluar, udah pasti. Itu gurunya mabok, anaknya mabok, disambit pakai pisau nancep nih, saya lagi nulis, nancep di sini. Lu saya namanya anak muda, Pak, kita berantem aja bro. Bedanya kamu celana pendek, saya celana panjang. Bedanya cuma itu dulu. Ditungguin di Jatinegara itu. Tungguin Jatinegara. Pas saya pulang, tahu si Lukman ngomong apa? Namanya Lukman. Pak, saya mohon maaf, tadi saya mabuk Pak. Kata gitu. Kayak gitu. Ayo mau ikutan tempat saya yang daerah-daerah sana? Tuker, studi banding, lo ngajar tempat begitu. Berani atau enggak? Kalau saya nantangin gitu. Kebanyakan ketika dia dapat di sekolah bagus, ketika masuk ke sana, Kak Seto lah contohnya. Kak Seto kali dia bagus ini, ketika dia ngajarin di Surabaya, kelabakan dia. Gak bisa, anak-anak ayo nyanyi, gak bisa anak STM suruh nyanyi. Semua itu jelas, jadi kemampuan itu digembleng. Jadi jangan marah ketika diomelin, kamu ini kok gini. Jangan marah, jangan baper. Karena kita berhadapan dengan orang tua mungkin bahasanya lebih kejam. Netizen tuh lebih gila bahasanya Indonesia. Ngomongin bola aja netizen tuh setengah mati kejamnya. Emang gak bisa jadi kiper loh? Coba, emang lo bisa jadi kiper? Kan ini modelnya. Jadi kita gak boleh baperan. Anak-anak muda jangan baperan. Apalagi ketika, kenapa kamu gak masuk orang tua? Diomelin sama ibu kepala sekolah. Kenapa diomelin? Udah kamu berhenti aja. Selama mamah masih hidup, mamah bisa, kelar udah hidup lo. Habis. Besoknya tuh orang tua meninggal. Udah kan? Nah, besoknya meninggal dia. Kan dia selama mama masih hidup, mama bisa ngebiayain kamu. Besoknya gak ada orang tuanya. Mau ngapain lo Pak? Jadi jangan baper. Tambeng itu butuh untuk orang yang punya cita-cita tinggi. Tambeng itu butuh bagi orang-orang yang mau bergerak dan berinovasi. Tambeng boleh. Tambeng, susah dibilang. Dia punya nalurinya sendiri. Tapi buat maju bukan ngerusuin orang. Itu bahasa kita. Bahasa orang Betawi begitu Om. Om, Ustazah. Tante. Oke, sekarang kita bicara kompetensi kerja. Apakah teman-teman sudah yang begini? Kita cek dulu. Kompetensi kerja atau kompetensi manusia, dimensi manusia ada 5. Yang pertama task skill. Dia harus punya satu kemampuan yang memang dia kuasai. Contoh, ada guru, kamu guru apa? Tahsin. Oh, wali kelas. Oh, kamu guru kelas ya? Oh iya, guru kelas. Dia guru kelas, dia mau menguasai siswanya.
Dulu jadi guru apa Pak? Guru olahraga. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Guru olahraga. Dia bisa ulakan itu. Jadi kemampuannya adalah dia punya satu kemampuan. Teman-teman jadi guru punya kemampuan yang memang teman-teman kuasai. Ingat itu. Ya, kuasai. Jangan cuma bisa tapi kuasai. Kok gitu Pak? Iya. Jadi atlet, saya atlet taekwondo Bengkulu, atlet daerah. Kuasai, kuasai. Ngajar olahraga bisa saya Pak. Karena saya atlet. Di Bengkulu tuh atlet daerah. Ikut kejurnas 2001, 2002, PON 2004 itu ikut. Taekwondo tapi. Itu keahliannya sebenarnya. Jadi teman-teman ketika punya keahlian, pol-polan punya keahlian. Kayak beliau nih, misalnya punya keahlian IT, pol-polan dia bikin aplikasi buat absen, aplikasi pembelajaran, bikin pol-polan, sekolah tinggal bayar, beres. Gitu caranya bro. Artinya itu bisnis bro. Oh, iya. Ya Bu ya, Bu saja bahasanya kan begitu. Berikutnya adalah task management skill. Seorang guru itu harus punya kemampuan melakukan 2-3 kegiatan dalam satu waktu. Itu namanya task management skill. Task management skill ini biasanya dipunyai oleh ibu-ibu. Pagi dia lagi nyuapin anak, masak air, itu task management skill. Nyuci baju, cetrek, itu task management. Itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Bapak-bapak bisa? Bisa. Contoh misalnya gini. Saya adalah anak kinestetik. Saya kinestetik, Pak, Bu. Jadi kalau kinestetik saya akan istirahat setelah saya capek banget. Tuh saya kinestetik. Mamah saya adalah musuh satu RW. Anaknya itu orang tua lagi nyerokin sampah di got kan, saya dengan PD-nya. Main jorokin aja bapak-bapak itu kan ke got. Itu modelnya. Karena zaman itu saya jahil luar biasa. Tapi ketika saya bicara kompetensi, contoh tadi, sambil baca, saya bisa dengerin Pak Usman. Itu kemampuan saya. Pak Usman ngomong, saya sambil baca, masih tadi baca setengah juz, saya masih bisa dengerin dia ngomong. Itu keahliannya. Jadi teman-teman mungkin punya keahlian itu. Jadi gimana caranya kita konsentrasi di tempat yang memang tidak bisa konsentrasi. Dilatih itu. Karena kompetensi itu pertama dipaksakan dulu. Coba dulu. Makanya task management skill itulah banyak guru yang dia bisa melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan pengajaran, dia bisa melihat potensi siswa, dia bisa ngedata, itu termasuk task management skill. Berikutnya CMS, contingency management skill. Ini yang selalu orang bilang. Contingency management skill adalah kita bicara CTPS, critical thinking, problem solving. Kebanyakan kita sama siswa, saya seneng loh siswa ini kritis. Tapi kita tidak pernah kasih dia problem solvingnya. Kritis itu bukan selalu buruk. Kritis itu ketika orang banyak tanya bukan berarti dia menyecer kita. Tapi kita ketika ditanya memberikan solusi, itu namanya critical thinking, problem solving. Sudah diajarin belum anaknya? Kamu gini aja nggak bisa. Nah coba enak banget dia ngomongnya padahal nggak diajarin itu. Itu. Kalau di Quran, tanya Ustadz Usman yang Kori. Ustadz Usman ini juara MTQ. Makanya suaranya di bawah dia. Pakai suara, makanya perutnya besar sekarang. Ya, ini juara MTQ dia. Jadi kalau lu bisa bayangin, saya belajar tahsin sama dia tuh nggak ada hitungan jam. Belajar tuh misalnya Bismillah itu dia, wah udah beres. Kita Al-Fatihah 3 bulan Pak. Mereka dia selesai, dia cepat. Karena kenapa? Terbiasa seperti itu. Pembiasaan dan kompetensinya terus ditambah. Ketika dia tidak bisa, apa solusinya? Ditanya sama ustadznya. Dulu Ustadz Abdul Aziz ya. Man, dia Hikmah. Ustadz Abdul Aziz dulu. Yang kalau ngajar pakai kayu.
Udah ketok kepalanya tok gitu. Iya. Coba. Ibu-ibu di sini ketok kepalanya pulang besok. Kalau hari itu pulang besok nggak balik lagi pasti. Itu model Ustaz. Jadi bagaimana kita menguatkan ini? Yang namanya CTPS kita kasih solusinya. Ini loh nak solusinya. Ketika dikasih 1, 2, 3 besok ketika terima masalah ayo cari. Gitu caranya. Itu namanya critical thinking, problem solving. Berikutnya job roles, environment skill. Job roles, environment skill. Saya tanya dulu. Bapak Ibu, SMA akreditasinya apa? B. Kamu? A. Ada yang B lagi? Akreditasi? SMA, B. Akreditasi itu penting gak sih buat kita? Penting. Akreditasi penting? Penting. Penting akreditasi buat sekolahnya? Penting. Jelas ya? Nggak penting. Nggak penting akreditasi. Penting buat apa? Yang terpenting adalah akreditasi masyarakat terhadap sekolah ini. Itu yang penting. SMA orang seneng ke sana. Oh ternyata di sekolah itu enak. Di SMP ini enak. Di TK enak. Di SD enak. Gitu. Itu akreditasi masyarakat terhadap lembaga ini. Nanti A, B, C-nya itu bonus Pak. Itu. Sekarang Bapak Ibu ngajar di SD. Punya apa? Lu punya manfaat apa buat orang-orang sekitarnya? SMA punya manfaat apa? Ngebantuin kalau ada sulit. Bantu turun anak sekolahnya ngebantuin ketika terjadi bencana misalnya. Dulu ada anak SMK. Kalau Bapak Ibu ada SMK, ini jurusannya akuntansi. Kalau Bapak Ibu, dia itu bikin peredam kebisingan. Akuntansi Pak. Tapi dia bikin peredam ditaruh. Tahu, peredam kebisingan biasanya orang apa sih? MIPA, orang teknik, tapi orang akuntansi. Anak-anak itu yang ketika dibawa ke Bandung, ke hotel, tahu apa yang dilakuin? Pak Iwan, kenapa? Saya nggak kuat Pak, ada yang mules, ada yang sakit pala, itu anak-anak. Anak-anak yang tidak mampu, yang tadi ukurannya cuma 3x3 rumahnya. Tapi ketika kita memberikan masukan itu, dibangun pribadinya, keren itu. Sekarang mau nggak teman-teman membangun itu? Saya udah capek membangun mulu, gantian kamu turunin ilmunya, contohin. Contoh misalnya gini, saya 2010, itu 2010 tuh jelas. Kenapa mama suruh pulang ke sini modelnya? Kenapa mama suruh pulang? Karena mama bilang waktu itu, kalau kamu masih nganggap mama nih ibumu pulang, pulang saya. Coba. Pulang dari Inggris pulang Pak. Waktu itu kan memang mau netap. Kan saya mau pindah negara waktu itu. Ribet di Indonesia. Iya. Kita ngobrol sama istri saya si Ola tuh. Gimana ada? Kita pilih negara mana? Ya Inggris atau Kanada waktu itu kan. Enak. Kemampuan saya punya, saya konstruksi punya. Saya gamtek itu pakai Archicad. Pakai, merem itu buat saya. Iya, karena saya bisa gambar 3D, gambar gedung, gambar apa saya bisa untuk itu. Saya bisa hidup modelnya. Tapi ketika mama saya bilang, kamu pulang ke sini, pulang. Bisa jadi malin kundang coba kalau saya. Tapi itu, ketika kita lihat yang namanya bertanggung jawabnya, dia cuma bilang, kamu nih kuliah semua beasiswa Wan. Itu modelnya. Terus kamu nggak balik ke sini mau ngapain? Sama dengan Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada yang kuliah gratis. Manfaatkan ilmunya, bermanfaat di sini. Gitu modelnya. Deh Pak, gaji gua dulu 98.000 euro 1 tahun. Jadi dosen di Wales University. Kalau hitungannya 1 miliar. Ada setahun dapat 1 miliar? Gak ada. Turun pulang ya, terus balik ngajar jadi kepala sekolah 2 juta gajinya. Doktor yang nganggur itu saya dulu Pak. Modelnya. Ngajar ke UI, ngajar ke sana, ngajar saya tuh belum tetap. Tapi kata ibu saya ya kamu pasti manfaat. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nih ada di lembaga ini modelnya, anggap lembaga ini adalah orang tuanya.
Bisa ngomong ke kepala sekolahnya, bisa berkeluh kesah ke teman-temannya. Saya begini loh, yuk ngomong ke bunda yuk, ngomong ke ustazah yuk. Saya gini ustazah, gimana ngomong lah. Kalau kita ngomong ke orang, repot orang suruh nyampein. Manusia itu dititipin duit kurang, dititipin omongan lebih. Gitu kan? Iya itu emang kok bisa gitu ya. Tadinya ngomong baik-baik, iya ustazah. Payah udah. Nah, orang curhat dia lapor tolonglah. Jadinya iya payah dia, jadinya gitu. Jelas sampai sini modelnya. Jadi bagaimana kebermanfaatan lembaga ini di tengah masyarakat? Walaupun sebenarnya teman-teman di sini masih likoan 1 minggu? Masih, oke, bagus. Ada yang gak likoan? Ada yang baru? Ada yang ngaji mingguan? Kalau ngaji mingguan itu wajib. Kenapa? Membakar ruhiyah jadi lebih keren, itu luar biasa. Kalau kita dulu liko, kapan man? Subuh ya? Kita tuh dulu mau ngaji naik bus dulu. Anak SMP kecil-kecil naik bus dulu. Udah arealnya angker. Dulu kan? Dulu. Datang sono jam 11 tempat guru murabbi itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya antum tidur dulu sini. Mana malam dinyamukin, ya Allah. Mulai habis subuh kita mulai. Itu habis subuh, kalau kita nggak on time itu udah ditungguin sesi berikutnya orangnya di depan pintu. Gantian abis ini aneh. Dulu gitu Pak. Karena kebutuhan ruhiyah setiap minggu ada ustadz-ustadz yang membuat kita ayo bergerak, ayo maju. Saat gini, bang kayak gini bang, curhat gak apa-apa. Karena dengan kayak gitu teman-teman yang ada di sini bisa tahu kebiasaannya. Bisa membangun bareng-bareng. Satu visi dia. Gitu modelnya. Hafalan juga enak. Berapa juz hafalannya? 1 juz. Wah, 30 juz atau juz 30? Juz 30. Pada nunduk aja kalau ditanya begitu. Udah kayak siswa. Siapa yang mau nanya? Diem. Gitu kan? Berapa juz? Yang sudah lunas 1 juz. Udah aman deh. Yang 30 juz ada? Ustaz, antum 30 juz? 30 juz antum? Udah 30 juz? Selesai alhamdulillah. Hafal tapi ya. Murajaah terus berarti. Wah mantap ini. Berarti antum nanti gajinya lebih insya Allah gandain ntar. Berapa gajinya? Langsung tembak aja kalau gue. Antum ngajar apa? Di mana? SMA, berapa gajinya? Oh iya, Ane tahu guru baru. Ane nggak nanya guru ente, guru baru, guru lama, berapa gajinya? Oke, siap, tidak apa-apa. Ustaz, sebenarnya teman-teman semua ustazah yang ada di sini, ingat ini adalah batu teman-teman untuk berkembang di lembaga ini. Jadi harus jelas bagaimana kebermanfaatannya pada lembaga. Yang terakhir, ini adalah kompetensi, transfer skill. Kita kalau naik mobil manual, kan gitu ya. Tiba-tiba mobilnya matic. Suka kagok kan? Nah, diganti matic. Bisa nggak dia? Oh ternyata bisa, itu transfer skill. Nah selain transfer skill, transfer keilmuan teman-teman semua, mengajar matematika, ngajar bahasa Indonesia. Itulah yang dibutuhkan untuk mentransfer kemampuannya ke peserta didik. Bisa apa enggak? Cocok apa enggak? Marah-marah enggak? Ini anak nih. Sampai gitu. Gua jelasin 12 kali enggak ngerti-ngerti. Nah, coba kenapa enggak ngerti-ngerti? Tanya, panggil. Ada yang pernah ngajar berkebutuhan khusus? Di sini terima enggak sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus? Tahun ini harus terima harusnya. Karena dengan terima itu beda. Pernah belajar? Pernah ngajarin? Saya pernah. Ya. Nani, ini Nani. Panggilannya Nani. Ketika ada yang namanya Nani di sini? Oh iya. Kebetulan namanya Nani. Nah,
Nani ini dia dari sekolah swasta. BM 400, Bakti Mulia 400, Lebak Bulus. Dia itu mau masuk ke SMA negeri. Ke SMA negeri waktu itu. Karena waktu itu jalur paling enak itu. Orang tuanya, Pak Iwan, telepon. Pak Iwan, bisa privat? Bisa Bu. Saya tanya, Pak Iwan per sesi berapa? Saya 1 jam 15 menit 300 ribu Bu. Teman itu. Iya 1 jam 15 menit. Pak Iwan bisa ngajar apa-apa? Bisa ngajar apa? Saya bisa ngajar matematika, fisika, kimia, akuntansi, saya bilang. Bisa Pak, bisa. Nggak pakai nawar dia. Bapak, datanglah saya ke situ. Pas datang, coba dipanggil Nani, gitu kan. Didatengin dulu, ikut tuh anak itu minder kan. Wah ini gak beres ini kan. Iya. Saya udah ngerasain gitu karena si ibu itu gak nawar. Kan kalau nawar gocap-gocap aja kan 2,5 lumayan kan. Terus dia bilang, Pak Iwan ini anak saya. Terus anak saya ini kebetulan tunarungu. Gimana coba? Saya sudah dia akhir cerita, saya sudah panggil guru-guru ke sini tapi besoknya tidak datang lagi. Dia udah curhat begitu coba. Terus saya bilang, Pak Iwan saya mohon deh kalau boleh Nani seminggu 3 kali sama Pak Iwan. Dalam hati saya 300 ribu, seminggu 900, pikiran saya gitu kan. Banyak juga nih ya, gitu. Saya bilang nih, boleh saya bilang gitu, tapi saya 6 kali dibayar di muka. Itu saya bergening gitu. Karena kalau misalnya sekali dia bayar, besok dia gak mau. Tapi kalau 6 kali dibayar di muka, gua masih punya utang, lu juga punya. Wah sayang dong kalau gak habis gitu. Jadi sekali dapat waktu itu saya 1.800.000 datang. Ini termasuk dihitung Pak Iwan? Iya termasuk dihitung. Ngajar dong. Pas ngajar, kan dia di samping dong. Ketika saya jelasin dia nggak ngerti-ngerti kan. Wah gawat ini kalau kayak gini kan. Akhirnya saya duduk, Nani kamu duduk di sini, perhatiin bibir saya. Itu yang dilakukan. Karena dia itu kan baca bibir kan. Dia bisa setelah itu, jadi saya neranginnya pelan-pelan ke dia. Ngerti kamu? Bisa ngomong, tapi mungkin nggak terlalu biasa. Sekarang, lulusan dokter gigi terbaik Universitas Indonesia. Itu modelnya. Berani nggak begitu? Sekarang buka klinik di Pondok Bambu. Coba anak-anak yang menurut kita tidak berhasil itu jadi berhasil ketika teman-teman pegang dengan serius sebenarnya. Tuh. Satu lagi Ryan, namanya Rian, dipanggilnya Ryan karena dia lahir di Amerika. Iya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, itu sekolah Pelita Hati itu punya ibunya. Pelita Hati itu sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Abang yang pertama itu lulusan ITB, yang kedua Ryan ini. Sama, saya dijebak gitu. Saya ditelepon, waktu masih ngajar GO ya, Ganesha Operation, ditelepon. Pak Iwan bisa privat? Bisa gitu. Sama. Apa SD ya? SD 250.000. Ya oke. Udah. Dah. Pas datang, gile bener. Anaknya diem aja. Dalam hati saya ini jebakan-jebakan terus dapatnya kan. Ryan ini kalau ketemu anak-anak berkebutuhan khusus gak bisa sembarangan. Dites sama saya kan. Pak Iwan nanti kita tes dulu ya. Oke, dites dulu. Dites sama saya. Itu ada soal matematika dan bahasa Inggris. Dites matematika. Udah kan? Dites. Dia tanya, Pak Iwan, saya kalau udah selesai dari soal yang Pak Iwan kasih, boleh nonton TV? Boleh. Gitu kan? Oke. 50 soal matematika. Dia cuma nulis kayak gitu. Gitu doang Pak. Mati gue bilang. Pak Iwan aku udah selesai. Kamu ada 3? Iya Pak Iwan. Itu kan 2 sesi jadi 1 kan. Jadi 2,5 jam. Wah kacau juga nih. Sampai soalnya habis Pak. Ada 3. Habis semua tuh bahasa Inggris habis.
Pak Iwan, aku boleh nonton TV kan? Itu baru setengah jam Pak. Ya karena perjanjian gitu, nonton TV dia. Ibunya datang, Pak Iwan, kok Ryan nonton TV? Iya gimana Bu, ini jawabannya benar semua. Jadi dia ngitung matematika di kepala, nggak pakai coretan. Gila nggak itu? Bahasa Inggris, wah itu matinya. Tapi kalau suruh biologi, sejarah udah diem. Baca Ray, aku capek bacanya Pak Iwan. Gitu. Karena kemampuan anak ya begitu. Masuk SD, lulus SD, masuk SMP. Ray, aku nggak bisa ngajarin kamu seminggu 3 kali, 2 kali aja. Terserah Pak Iwan, udah. Sampai dia mau SMK, mau masuk SMK. Di SMP, guru SMP bilang gini, kamu nggak bakal lulus Ray, itu dia. Ngedrop anaknya, saya yang ke sekolah. Ibu jadi guru, iya. Pernah nggak kalau anak ibu nih nggak pantas sekolah di sini, mau nggak begitu? Ya marah. Nah saya marah karena Ryan itu murid saya. Jadi jangan pernah berkata-kata kasar terhadap siswa kita. Itu udah. Hati-hati dengan itu. Bodoh banget kamu. Udah, kelar udah. Itu yang akan terngiang-ngiang di kepalanya. Nah, kamu pinter banget deh. Iya kalau yang ini tambah 1 ya, nah iya. Ada bapak-bapak yang sabar? Belum tentu Pak. Sabar itu dilatih. Kalau bapak ibu gak sabar mendidik anak, berhenti jadi guru. Itu kalau saya. Bisa. Ryan ketika itu, Ray kamu mau apa? Pak Iwan gak bisa dampingin kamu terus. Aku mau masuk sekolah. Masak Pak Iwan. Oke, masak. SMK Sahid di Ciracas dia masuk. Sekarang kalau teman-teman tahu ada resto yang ada di Pondok Indah, huge resto, itu punya dia. Dia belajar di Australia chefnya. Tembus itu. Jadi anak-anak ini punya kemampuan. Bahkan ketika datang, bapak ibunya sampai ngomong gini, Pak Iwan, Ryan gak mau nih mau ujian kampus. Dia pulang dulu dari Australia mau ketemu, Pak Iwan, aku mau masakin spaghetti, mau masakin ini, Pak Iwan datang ya sama istri, datang. Dia nyediain hanya khusus saya dan istri, bapak ibunya gak disediain. Iya benar sampai begitu. Terus aku bilang, mama papa gak sediain, itu nanti, pokoknya Pak Iwan coba dulu. Jadi orang tuanya jadi yang pertama saya. Karena si ibu ini istrinya sampai ngomong gini, ibunya sampai ngomong gini, Pak Iwan aku tuh capek ngadepin Ryan. Loh coba, ibunya capek gimana gue? Oh. Bahasanya begitu Pak, tapi karena sabar ya seperti itu dilakukan. Dan alhamdulillah anaknya berhasil. Jadi sebenarnya kesabaran tuh jadi guru buahnya banyak. Kalau Bapak Ibu tahu, bapaknya Ryan itu salah satu petinggi di BPPT. Pasti kenal, nggak mungkin nggak kenal. Kalau saya sebutin namanya pasti, oh bapak ini, kenal. Karena dengan kayak gitu, banyak orang-orang yang secara akademisi dia pintar, tapi mentransfer knowledge-nya itu nggak jelas. Karena yang namanya knowledge ada ibaratnya gini, ya, ada knowledge, skill, attitude. Knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, tidak jujur, kelar sudah. Knowledge-nya biasa saja, skill-nya biasa saja, itu jujurnya luar biasa, itu bisa dibangun kemampuan. Bapak ibu guru, ketika jadi guru jujur tuh, saya ngajarin ini, saya ngajarin ini. Terus kalau nanya, Pak, Bapak kok nggak bisa jadi guru? Gitu. Kenapa? Tenang, Bapak akan semedi dulu, besok saya kasih tahu isinya. Gitu. Jangan kalau di-kick anak-anak, apa ya Bapak? Iya dong, kan saya harus semedi. Kamu nanti tungguin semedi saya. Itu jawabannya, jangan marah kalau sama siswa digituin. Karena kan kita kurang ajar nih siswa, nah gitu kan. Suka begitu. Belum pernah dijambret sama muridnya sendiri? Saya sudah. Kalau saya di Pisangan Baru, naik motor RXZ punya teman saya si Amer tuh. Biasa naik Vespa. Saya ada tas pinggang di sini kan. Saya taruh di sini. Saya ikat kayak tas zaman-zaman Ariel Peter Pan tuh kan. Tasnya. Pas lagi narik ditarik-tarik. Wah, apa ini? Pas saya pegang. Loh, kamu ngapain? Loh, Pak Iwan ya? Kabur dia. Coba. Besoknya saya panggil. Kenapa? Kok menarik-narik tas saya? Saya pikir bukan Bapak, Pak. Gitu coba. Jadi kalau bukan Bapak, ya saya ambil. Parah. Anak itu
Sekarang jadi polisi, Pak. Pusing pala saya. Jadi polisi. Jadi polisi. Ada almarhum murid saya, Angga namanya. Itu kalau disuruh lari dia nangis. Lari kamu enggak? Nangis dia. Nangis. Nangis. Si Angga tuh nangis. Lari kamu latihan. Nangis. Muridnya kita juga man ya. Si Angga. Nangis. Tapi dia udah jadi polisi tuh. Meninggal karena tabrakan kan. Itu anak terpintar, maksudnya anak pinter, sopan. Dia polisi masih pakai itu loh. Baju tugas ketemu saya lagi di lampu merah. Mau nyebrang. Pak Iwan, ngapain gak? Terus dia cium tangan saya. Coba. Adab itu yang tidak pernah hilang. Attitude itu yang kita harus benahi. Kita mencontohkan membuang sampah, buang depan. Nah, buang. Gak usah. Nih, lihat bapak ya buang sampah, gak usah. Buang aja. Anak akan ngelihat itu. Ya, gak usah pengumuman, gue buang sampah, gak gitu. Jadi ambil itu modelnya. Ada yang tidak beres, tidak nih bener, dirapikan dulu. Sambil, Pak kok dirapikan? Bantuin bapak nih ngerapin biar sama ya. Anak itu besok inisiatif. Kalau bapak ibu tahu kita dimusuhin dulu sekolah SMP, kenapa? Karena saya, Pak Usman, Ustadz Usman, pulang tuh paling terakhir. Masuk pagi SMP, pulang jam 12, kita jam 6 sore, maghrib baru pulang dari musola. Dari musola sekolah itu. Dia enak rumahnya depan sekolahan. Lah saya kan jalan dulu. Kata gurunya gini, kamu ngapain di sini? Tapi kita rezeki itu udah Allah atur. Kita lapar, lagi tidur-tiduran tuh. Terus datang. Udah makan belum? Belum. Ih, ada soto Betawi. Itu almarhum wakil kepala sekolah saya. Dia kasih sotonya 1, nasinya 3, karena kita bertiga. Namanya anak bocah dikasih makan seneng. Itulah seharusnya kita lakukan dengan anak-anak. Udah bersih ya? Yuk kita makan bareng yuk. Yuk makan dulu. Apa begitu modelnya? Kalau kita kan enggak, udah kamu kan punya duit. Ayo jajan. Gitu kalau kita begitu. Ya Bu ya? Ngaku aja lo. Gitu model. Ini yang dibilang transfer skill. Bagaimana transfer keilmuan, knowledge, skill, attitude buat ke siswanya. Transfer matematika, transfer olahraga gitu modelnya. Kalau ditanya, Bapak bisa main apa? Saya bisa semua. Olahraga, bisa saya semua. Karena hobi saya bergerak Pak. Main olah hop, saya juara antar RT zaman dulu. Ya gini-gini tuh. Ibu saya sampai ngingetin, ngomong ke istri. Lah, tahu nggak si Iwan dulu? Juara olah hop dia, katanya gitu. Iya, sampai begitunya. Jadi, apa yang bisa Bapak Ibu lakuin? Bapak Ibu gerakan ke siswa, contohin, ajak mereka ikut. Itu cara transfer skill paling aman. Itu dia. Udah belum? Usia berapa? Saya tanya dulu, kamu usia berapa ngajar? 24 baru ngajar? Wih gila. Ustadz usia berapa? Enggak, waktu ngajar usia berapa? Oh dia, usia berapa Ustadz? Ya, 30 ya. Saya mulai mengajar 19 tahun. Jadi kalau ratingnya pengalaman sama. Modelnya. Kok bisa begitu? Bisa, karena gue lulus sekolah gue ngajar. Karena nggak ada yang mau ngajar sekolah di situ. Udah sekolahnya busuk. Sekolahnya sekolah Islam, busuk banget. Si Pak Usman tahu tuh, Pak Usman itu udah beres dia waktu ngajar di sana. Saya udah jadi kepala sekolah. Itu gue masih jadi guru Pak. Anak perempuan olahraga, poli, itu pakai jilbab dia. Bajunya, baju lengan pendek. Celananya, celana Hawaii Pak. Tuh, dulu itu ngebenainnya setengah mati. Ada eskul berenang. Pak Iwan, kita ikut berenang. Ayo saya udah berenang tuh, enak. Pas lihat kan di Senayan ya, wah pakai jilbab Pak, iya berenang sini pakai jilbab. Pas keluar pakai jilbab, bawahnya baju renang. Coba, saya sampai bilang, wah gini rusak ini sekolah nih saya bilang. Karena paginya namanya Nurul Iman sekolahnya. Bukan Nurul Ilmi. Paginya sekolah Nurul Iman, malamnya menggugah iman.
Kok bisa begitu? Wah, jadi gini. Murid-murid saya ketika yang angkatan-angkatan ketika saya masuk itu dia udah kelas 3, itu ketika saya lagi ngejar matematika mereka pada tidur. Tuh cewek-cewek itu pada tidur. Kok ini pada tidur nih? Si Rika segala pada tidur. Kenapa katanya? Kan kalau malam kerja Pak. Kerja apaan? Nanti juga Bapak tahu. Gitu namanya. Oh gitu, coba. Karena saya hobinya naik motor, saya hobinya motoran. Vespa motor saya kan. Ada yang pakai Vespa di sini? Kalau ada udah nggak kepake jual aja ke saya. Saya hobinya naik Vespa. Hobinya naik Vespa karena memang buat balapan. Kalau Bapak Ibu dulu mengematiin siswa ada yang cara kayak gitu. Ntar saya berikutnya. Itu Pak, muter-muter di Jatinegara itu kan ada TM, tanah miring zaman dulu. Itu kita nongkrong kan di tempat teh botol. Pak mau yang 1.000? Oh enggak yang 1.000-an aja gitu. Teh botol kan 1.000 dulu. Teh botol itu. Nah itu ternyata ada datang tuh, saya pakai masker. Ini kayak kenal nih, saya bilang gitu kan. Perempuan yang jualan teh botol itu. Ternyata pangku, set gitu kan. Kalau pangku kena 25.000. Makanya terkenal teh botol pangku. Coba begitu. Saya tanya, besoknya pas nemenin, pas duduk di sebelah saya, di mana Om? Sialan gue dipanggil Om, bahasa saya gitu kan. Gue banget nih. Kamu udah berapa lama? Enggak baru, udah sekolah udah lulus, udah ngomongnya gitu kan. Masa? Iya, saya buka tuh iketan. Masa kamu? Ih, Bapak jangan bilang-bilang ya Pak gitu. Tapi saya bilang sama dia, ketika saya tanya di sekolah itu saya tanya, kamu kerja gini gimana? Aku kerja ini kepaksa Pak. Adikku 3, adiknya 3. Bapak, ibu sudah nggak ada. Jadi dia kerja itu untuk bayar sekolah dan bayar adik-adiknya. Kalau teman-teman ngapain? Berhenti kamu? Gitu kan? Gitu kan? Berhenti. Tapi lo kasih solusi apa? Garuk-garuk langsung kan? Pasti garuk-garuk. Saya cuma bilang sama dia, Pak Iwan gak bisa kasih solusi apapun. Yang penting kamu selesaikan sekolahmu, terus kamu beresi. Kerjamu, pokoknya tidur. Nanti pelajaran saya matematika, kamu bisa ngerjain tugasnya untuk sampai sore. Kamu silakan. Saya sampai gitu kasih solusinya. Ada guru begitu? Gak ada. Diomelin saya sama kepala sekolah waktu itu. Tapi saya kasih itu karena dia pintar anaknya. Ternyata dia bisa ngerjain ini. Tuh, sekarang pramugari Garuda. Pramugari Garuda sekarang. Walaupun Garudanya sudah mulai ini, tapi dia masih tetap di sana. Jadi bahasa kita busuk di situ. Mungkin di kondisinya yang mungkin membuat dia seperti itu. Kita sebagai guru harus berani kasih solusi, keluarin solusi kita. Gitu. Ada guru-guru ketika anaknya nggak mampu belajar, anaknya tuh berkebutuhan khusus. Ada guru saya ngomong gini, dia mah nggak pantas sekolah di sini Pak Iwan. Dia sekolahnya di SLB, itu kurang ajar. Guru bagaimana memotivasi anak-anak berkebutuhan khusus itu? Harusnya begitu Pak. Sekarang begitu nggak? Kalau Bapak ditaruh begitu berani nggak? Keluar pasti. Udah gajinya nggak seberapa, ngurusin anak orang. Di sini udah ada ujian nasional waktu itu? 2000 berapa di sini? 2008 ya, 2010 ada ujian nasional kan? Dulu Bu ada? Ya, ujian nasional kelas 6, kelas SMP ada ya? Ada. Ada nggak muridnya Bapak Ibu ketika ujian nasional nggak ikut? Nggak ada. Saya banyak Pak Usman. Anaknya nggak ikut ujian nasional. Coba pas datang ke rumahnya, Bu, mana anaknya? Itu Pak lagi tidur mati. Coba. Lagi tidur bocahnya. Siapa bilang gini? Ayo ujian. Wah, besok aja Pak. Nggak bisa lah besok aja. Besok aja ngomongnya. Gue nyut-nyutan itu. Ayo buru kan mandi. Saya tunggu di ruang tamu. Mandi, Pak. Anaknya kabur Pak, kabur dia. Wah kurang ajar, hari itu dia nggak ikut ujian. Besok gue pakai trik lain. Datang, mandi. Iya Pak, mandi. Dia mau kabur, saya lagi depan kamar mandi. Ngapain? Mau kabur, mandi buruan. Sampai gitu. Sampai segitunya Pak, karena gue sayang sama siswanya. Kalau nggak lulus dia ngulang tahun. Kan ngulang kalau nggak lulus itu.
Pulang setahun, sekarang lu, gue sampai bilang, lu tinggal dikit lagi nih, lu mau ibarat lu kagak nilai lo kecil, ikut. Gitu. Jadi apa sekarang? Cita-cita dia mau apa? Coba. Saya tanya, Cinong ya? Si Cinong ya? Cinong namanya, panggilannya Cinong, lupa saya namanya. Nong, kamu mau jadi apa cita-cita kamu? Saya mau jadi supir taksi, Pak. Kenapa dia mau jadi supir taksi? Saya bisa bawa mobil, Pak. Tuh kebanggaan dia. Simpel banget kan? Gitu. Sekarang pas masuk, bawa mobil sendiri. Saya jadi supir PT, Pak. Alhamdulillah. Naik dikit gitu. Iya. Apa yang kita lakukan ketika kita mengapresiasi ibaratnya impian anak-anak itu. Dia naik grade sedikit saja walaupun dia jadi supir. Ya elah jadi pengemudinya pabrik bahasanya perusahaan kan lumayan. Tapi kita membuat dia, Pak kalau bapak dulu nggak nyuruh saya, nggak nungguin saya depan kamar mandi. Saya mungkin nggak jadi begini. Mereka akan berterima kasih nggak langsung Pak. Mereka akan berterima kasih nanti 5-10 tahun ke depan. Ketika bapak ibu mengurusi anak bapak ibu dengan benar, mengurusi anak siswa bapak ibu dengan benar, ingat Pak, ingat, mereka itu tidak langsung ngasih. Balas itu nggak langsung. Tapi balasan-balasan itu bisa jadi bukan di kita, tapi di anak-anak kita. Saya cuma bilang ke murid-murid saya nggak minta bantuan kamu, doain saya aja biar aman. Saya coba bilang ketika itu. Siapa tahu nanti di balik kamu semua yang nolongin anak-anak saya itu kamu. Saya coba gitu. Itu yang dilakukan saya. Jadi jangan pernah merasa Bapak Ibu ada kesia-siaan nolongin siswa-siswa kita. Itu namanya transfer skill, Pak. Ada yang begitu? Ikhlas makanya. Ikhlas mah nggak disebutin, Pak. Iya. Tapi kalau lo gerutuan aja, wow gitu. Ada yang begitu? Biasanya yang gerutuan itu April lahirnya. Pak Iwan, 11.40. Hah? 11.40. Oh ya, ngabisin ini dulu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah 7 Component Human Development. Ini adalah bagaimana membangun dengan 7 fase. Yang pertama tadi sudah diajarin, critical thinking, problem solving. Ini dia. Bagaimana teman-teman guru harus berpikir kritis. Ini critical thinking. Yang kedua kolaborasi. Guru itu harus ngobrol, kolaborasi dengan teman-temannya, dengan beda kelas, dengan guru kelas yang lain, ngobrol. Ini yang namanya kolaborasi. Kalau berkolaborasi otomatis dia ngomong, komunikasi. Kalau cuma ngobrol sama guru kelas 5, ngobrol sama guru kelas 6, nanti ribut sama guru kelas 4, kadang nggak pernah ngobrol. Itu modelnya. Jadi ini yang dibilang, ketika ada kolaborasi pasti ada komunikasi. Setelah ada ini pasti tercipta yang namanya creativity dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tidak bisa dipecah karena kreativitas pasti berinovasi. Teman-teman guru pasti punya kemampuan ini. Gimana caranya? Kenapa kita ketemu? Misalnya kita ketemu anak SD, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Gayanya beda-beda. Bisa begitu? Kalau anak laki, masuk, assalamualaikum. Ustazah, Ustadz, ngapain? Salaman, tos-tosan. Boleh kan? Boleh, itu gaya-gaya kita. Attitude-nya tetap dijaga. Itu modelnya. Kreativitas. Terus ada connecting. Ketika kita melakukan itu berarti ada koneksi. Koneksi kemana? Koneksi keluar, koneksi ke orang tua, koneksi ke siswa, koneksi ke bos-bosnya, kepala sekolah, lembaga yayasan, dan lain-lain. Ini koneksi. Makanya tunjukkan kerja kita. Jangan tunjukkan kerja kita ketika ada orang, tapi tunjukkan kerja kita ada maupun tiada orang di sana. Tuh kuncinya. Kayak ada ide, Pak, Bapak kalau mau masuk sini mukanya nggak boleh 1, harus 2 gitu. Kenapa? Karena harus muka 2. Nah susah itu kayak gitu. Nggak boleh begitu. Computing and digital literacy, ini komputer jadi digital dan computing and digital literacy. Jadi teman-teman lihat informasi, baca. Guru itu kadang suka marah-marah, apa ini? Dia nggak baca dari atas. Itu. Udah dikasih undangan, ini acara apa ya? Oh, gue males banget balasnya itu.
Tolong Ustadz, ini acara apa? Handphone saya nggak bisa buka. Diamin aja udah. Baca. Jangan maunya dengar, kan enak dengar. Itulah. Ketika kita biasa mendengar, nggak mau melihat, biasanya dengar itu kurang. Ketika mendengar itu kurang, repot. Makanya guru itu harus literasi, baca. Kan jelas, ikro, baca lingkungan, baca keadaan, baca sumber ilmu, itu modelnya. Yang terakhir adalah career development. Setelah semua itu terjadi, ada karir, pembangunan, pengembangan karir. Bisa jadi, nih teman-teman yang tadi jadi guru kelas misalnya, dia jadi wakil kepala sekolah, naik jadi kepala sekolah, gitu. Naik nanti jadi kepala sekolah misalnya SD terus jadi SMP, tukeran misalnya, bisa seperti itu. Semua ini bisa dilakukan, mau atau tidak. Kebanyakan nih gitu. Kalau orang nggak punya kemauan, alasannya banyak, bahasanya gitu ya Bu ya. Kalau tak mau banyak alasan. Kalau saya gitu, kalau mau itu hujan geledek, banjir itu gurunya datang. Tapi kalau dia tidak mau, malamnya udah bikin alasan, sakit perut, mules. Ada, mohon maaf saya mules. Nah, udah dibikin alasannya biar besok mau jalan-jalan. Saya pura-pura nggak tahu aja kalau itu. Nah, saya selalu bilang, tidak ada pejuang tanpa luka, tidak ada pejuang tanpa jerih payah, dan tidak ada pejuang tanpa bersusah lalu berpasrah. Pejuang adalah pribadi kuat menghadapi apapun, selalu mencoba bermanfaat untuk keluarga, orang lain, dan perubahan dirinya. Kata menyerah adalah kata sakral bagi seorang pejuang. Jadi teman-teman ketika nyerah, berarti teman-teman sudah selesai sama hidupnya. Berhenti, out. Tapi pejuang tidak boleh menyerah. Yang namanya nyerah itu kata sakral buat teman-teman yang ada di Nurul Ilmi. Saya nyerah ngadepin siswa, berarti lo udah selesai. Berhenti aja dari situ. Karena kita sebagai guru di Nurul Ilmi tidak boleh menyerah. Itu saja. Allahu Akbar. Itu saja. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.